Kalau tidak ada saya, wah ini nih pelayanan bisa berantakan. Kalau tidak ada saya nih memikirkan siang dan malam, wah acara A, B, C, acara Natal, acara Paskah itu pasti berantakan. Bapak Ibu, kita akan belajar di dalam 2 poin bagaimana respon daripada Yohanes Pembaptis dengan Yesus. Yohanes Pembaptis sadar bahwa di dalam ayat 27, saya bacakan untuk kita semua, di ayat 27 dikatakan bahwa tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari surga. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ini bisa membelajar apa? Belajar hal bahwa segala sesuatu ada di dalam kedaulatan Tuhan. Jika Tuhan memberikan karunia, jika Tuhan memberikan gift melayani jemaat Tuhan, itu semata-mata karena Tuhan memberikan. Jika sumbernya itu daripada Tuhan, mengapa harus iri? Satu kali kami pelayanan. Biasanya setelah pelayanan begitu, itu ada tuh namanya sesi yang lumayan senang, yaitu mendapatkan makanan. Dapat makanan, nah kebetulan tuh nasi padang. Lumayan ya, ada makanan, tengah-tengah itu makan. Ketika makan, saya dapat makanan. Ketika buka, wah puji Tuhan, dapat nasi sama telur, puji Tuhan. Tapi sebelum lihat kan, lihat kiri kanan dong. Lihat kiri, lihat kanan. Saya lihat kiri, ternyata teman saya dapat rendang. Oh, mungkin salah. Sebelah kanan saya lihat, dia dapat ayam. Kok saya kurang ya? Kok saya cuma telur? Saya cari-cari, saya lihat-lihat, ternyata memang cuma telur. Kenapa begini? Mau tuker juga nggak bisa, diem, akhirnya. Saya lihat, saya mendapatkan puji Tuhan karena dapat makanan. Tapi ketika lihat teman saya yang jauh lebih baik daripada saya, jauh lebih enak, saya jadi sebel. Dalam hidup, dalam pelayanan Tuhan, Tuhan memberikan yang namanya berkat. Tuhan dapatkan reward, kadang-kadang Tuhan kasih reward kepada kita. Dan ketika lihat ada yang mendapatkan reward lebih banyak daripada kita, padahal pekerjaannya sama, padahal pekerjaan, bagaimana respon kita? Apakah kita bersuka cita atau malah iri hati? Yohanes Pembaptis berkata bahwa Tuhanlah yang memberikan. Tuhanlah yang memberikan karunia sehingga dia bisa melayani lebih banyak. Kepada Tuhanlah dia harus bersyukur. Maka Yohanes Pembaptis sadar bahwa semata-mata ketika orang itu bisa melayani karena Tuhan yang memberikan anugerah. Tuhan memberikan anugerah di dalam gereja, di dalam konteks gereja. Kita tahu bahwa pelayanan Tuhan, karunia daripada karunia yang Tuhan berikan memperlengkapi gereja itu berbeda-beda. Tapi semata-mata untuk menjadikan kita sesuatu indah di dalam gereja sebagai tubuh Kristus. Dalam Korintus mengatakan kepada kita, surat Korintus menjelaskan bahwa tidak semua menjadi mata, tidak semua menjadi telinga, tidak semua menjadi perut, tidak menjadi kaki. Dan juga di dalam mata tidak berkata karena mata, kalau tidak ada mata maka kaki susah berjalan. Atau berkata sebaliknya, kalau tidak ada kaki mata pun juga tidak berguna. Dalam tubuh Kristus tidak demikian. Tuhan memberikan karunia. Dan di dalam Korintus menjelaskan kepada kita apa? Bahwa sumber utama daripada Allah Roh Kudus yang memperlengkapi gereja, yang memberikan yang namanya pelayanan kepada kita untuk saling memperlengkapi. Kita belajar bagaimana kita menjadi orang yang berguna bagi sesama kita. Ketika ada yang lebih baik daripada kita, apakah respon kita? Apakah kita mengucap syukur, mempersiapkan diri kita untuk menjadi kesempatan untuk melayani Tuhan? Atau kita malah menggerecokin ya? Atau kita menjadi seperti murid Yohanes Pembaptis, mengkomporin, lihat dia lebih banyak, ayo kamu tuh bisa, kamu punya talenta lebih besar, ayo kamu bisa. Saya rasa tidak demikian, karena di dalam firman Tuhan, di dalam kita yang sudah baca, Yohanes sadar, bagian yang berikutnya adalah dia sadar diri dia sadar bahwa dia itu bukan Mesias, dia sadar dirinya, dia adalah sebagai orang yang mempersiapkan pekerjaan, mempersiapkan Mesias. Kadang-kadang dalam pelayanan kita tidak sadar, ada yang namanya orang-orang yang mau pengen tampil, atau dikatakan orang mau jadi Mesias, menjadi juru selamat di dalam pekerjaan, di dalam gereja, di dalam yang namanya pelayanan Tuhan. Ciri-ciri orang itu berkata seperti ini ya, kalau tidak ada saya, wah ini nih pelayanan bisa berantakan. Kalau tidak ada saya nih memikirkan siang dan malam, wah acara A, B, C, acara Natal, acara Paskah itu pasti berantakan. Orang seperti ini mempunyai suatu sistem Mesias syndrome.
Dia ini tampil untuk menunjukkan diri dia sendiri bahwa aku ini ada lebih baik daripada yang lain dan aku harus dipuji. Sekali lagi, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Yohanes Pembaptis, dia Tuhan urapi, Tuhan pimpin. Dialah nabi yang lebih besar dari perjanjian lama. Kenapa? Karena dia melihat Mesias langsung. Dia melayani Yesus secara langsung Mesias. Tapi dia sadar diri dia. Dia sadar dia harus mempersiapkan diri. Dan kita mesti belajar dari Yohanes Pembaptis untuk tahu bagaimana peran kita di dalam pekerjaan Tuhan, di dalam kerajaan surga.